Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan telusuri kisah Sakyamuni yang mencapai pencerahan sejati, berubah dari sosok manusia biasa menjadi Buddha. Pencerahan seperti apakah yang dialami Buddha Sakyamuni di bawah pohon Bodhi saat itu? Sebelum masuk ke topik, perlu kiranya disampaikan maksud menjadi Buddha di sini adalah mengacu pada pembebasan diri dari samsara atau terbebas dari penderitaan dunia. Dikutip dari kemenag.go.id, kelahiran kita sebagai manusia dan kehidupan yang kita jalani di dunia ini tidak serta-merta terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan konsekuensi dan hasil dari kumpulan perbuatan karma, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perilaku yang telah kita lakukan pada kehidupan-kehidupan lalu. Kelahiran dan kehidupan kita ini sangat berkaitan erat dengan hukum karma. Hukum karma merupakan hukum sebab dan akibat, hukum yang menjelaskan sebab dan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Perbuatan baik atau buruk akan menghasilkan akibat yang sesuai dengan perbuatannya. Jika kita melakukan sebab perbuatan yang secara moral tidak baik, maka efeknya akan munculkan penderitaan. Sebaliknya, jika kita melakukan sebab perbuatan yang secara moral baik, maka efeknya akan membuahkan kebahagiaan. Secara hukum karma, kita adalah pencipta dari kehidupan kita sendiri. Dalam siklus kelahiran dan kematian, kelahiran akan diikuti kematian, dan kematian akan diikuti pula kelahiran. Siklus ini berputar pada mereka yang masih saja terjebak dalam hukum karma dan belum mampu melampauinya. Dalam istilah Buddha, semua makhluk hidup berada di antara 6 alam. Karma seseorang ditentukan melalui hukum sebab akibat. 6 alam ini terdiri dari alam surgawi, alam manusia, alam asura, alam binatang, alam hantu atau roh lapar, dan alam neraka. Dilahirkan kembali ke dalam salah satu alam ini tergantung pada apa yang telah kita lakukan pada kehidupan sekarang dan juga kehidupan sebelumnya. Buddhisme dalam bahasa Sanskerta atau di Indonesia disebut agama Buddha adalah sebuah pandangan filosofis berpaham non-teisme yang berasal dari bagian timur anak benua India dengan berlandaskan kepada ajaran Siddhartha Gautama. Kata Buddha memiliki makna telah mencapai pencerahan sejati dan telah menyadari 4 kebenaran mulia. Buddha Sakyamuni lahir di Taman Lumbini di kaki Gunung Himalaya, India bagian utara. Usianya di dunia adalah 80 tahun. Oleh karena itu, kita tahu Buddha Sakyamuni adalah seorang tokoh sejarah. Adapun alasannya menjadi seorang biku, karena ia melihat kelahiran, usia tua, sakit, dan mati dalam perjalanan hidup manusia. Dia terlahir dengan nama Siddhartha Gautama, adalah seorang pangeran dan putra satu-satunya. Nama Siddhartha berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti orang yang mencapai segala cita-citanya. Sedangkan Gautama berasal dari leluhur yang merupakan guru terkenal. Ia lahir dari seorang ayah bernama Sri Baginda Raja Sudodana yang merupakan penguasa dari suku Sakya dan ibunya bernama Sri Ratu Mahamaya Dewi. Ibundanya meninggal dunia 7 hari setelah melahirkan Siddhartha Gautama. Ibunda Ratu kemudian dilahirkan kembali di alam Tusita, yaitu alam surga luhur. Sejak itu yang merawat Pangeran Siddhartha adalah Mahapajapati, bibinya yang juga menjadi istri Raja Sudodana. Siddhartha Gautama meninggalkan istana, keluarga, kemewahan dan menjadi Buddha untuk membebaskan manusia dari usia tua, sakit dan mati. Pertapa Gautama mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Samyaksama Buddha tepat pada saat bulan Purnama Raya di bulan Waisak ketika ia berusia 35 tahun. Menurut versi Buddhisme Mahayana 531 sebelum Masehi pada hari ke-8 bulan ke-12. Tubuh Sang Gautama
memancarkan 6 sinar Buddha ketika telah mencapai pencerahan sempurna. Pertapa Gautama mendapat gelar kesempurnaan yaitu Buddha Gautama, Buddha Sakyamuni, Tathagata, Sugata, Bhaggava, dan sebagainya. Ternyata manusia benar-benar bisa menjadi dewa. Sakyamuni bukan dari sosok manusia menjadi dewa, melainkan menjadi Buddha yang lebih tinggi dari dewa. Ternyata dalam pandangan Buddha, dewa sama seperti manusia. Dalam 6 jalur reinkarnasi, mereka juga memiliki 7 ikatan perasaan, emosi, dan 6 keinginan nafsu, lahir, menjadi tua, sakit, dan mati. Beda halnya dengan Buddha. Buddha adalah seorang yang seketika menyadari segala kearifan. Ia tahu masa lalu dan masa depan segala sesuatu di dunia. Tahu wujud alam semesta sebelum terbentuk, tahu tentang lahirnya kehidupan, bahkan tahu bagaimana terbebas dari 6 jalur reinkarnasi dan menjadi keberadaan yang kekal yang tidak lagi harus menderita siksaan lahir, tua, sakit, dan mati. Itulah sebabnya mengapa Sakyamuni dihormati sebagai Buddha. Karena pengucapan Buddha dalam bahasa Sanskerta memiliki arti orang yang tersadarkan, adalah gelar bagi mereka yang terjaga dan telah mencapai nirwana serta kebudaan melalui upaya dan pandangan pencerahan mereka sendiri. Dari kalimat ini kita bahkan dapat menyimpulkan, jika Sang Buddha adalah orang yang tersadarkan, maka kita adalah orang yang masih terlelap atau belum tersadarkan. Intinya adalah setelah Sang Buddha menjadi Buddha, dia tidak meninggalkan kita. Dia bahkan memberitahu kita bagaimana dia berubah dari sesosok manusia menjadi Buddha di masa lalu. Sementara itu, sutra atau kitab Buddha bukanlah kitab agama. Jauh lebih tepatnya adalah buku strategi tentang bagaimana menjadi Buddha, karena di dalamnya mencatat tata cara Sakyamuni menjadi seorang Buddha dan semua cerita luar biasa yang dia alami saat itu. Intinya menurut Sakyamuni, jika kita bisa mempelajari metodenya, maka kita tidak hanya dapat memperoleh banyak kemampuan supranatural, kita bahkan dapat terbebas dari 6 jalur reinkarnasi dan menjadi keberadaan abadi seperti Sakyamuni. Ujung sains. Di abad ke-21 ini, manusia lebih menitik beratkan pada saintisme, menganggap bahwa segala sesuatu harus diverifikasi secara ilmiah. Itu baru fakta kebenaran yang sebenarnya. Sementara hal-hal yang belum diverifikasi secara ilmiah hanya bisa dianggap sebagai legenda urban. Tetapi anehnya, seiring meningkatnya sains, kita justru menemukan sains hanya memverifikasi apa yang telah dikatakan teologi sejak lama. Misalnya, ada deskripsi di ayat pertama dari kitab Kejadian, di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Sebelum penciptaan langit dan bumi, dunia dalam keadaan hampa dan kacau. Sampai Tuhan bersabda, "Jadilah terang," lalu terang itu jadi. Pada tahun 1932, Georges Lemaitre, seorang ilmuwan berkebangsaan Belgia, mencetuskan teori Big Bang. Dan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan, para ilmuwan sekarang telah memastikan bahwa alam semesta memang pernah mengalami ledakan dahsyat. Lantas, mungkinkah terang yang disabdakan Tuhan dalam kitab Kejadian itu adalah cahaya tersebut? Tak hanya itu, menurut para ilmuwan, sebelum Big Bang, mungkin ada benda bulat misterius yang mengumpulkan banyak energi tinggi murni, namun bukan materi, tetapi menyebabkan Big Bang dan menghasilkan dunia materi kita. Dan inilah poinnya. Teori terkait yang baru diverifikasi ilmuwan puluhan tahun kemudian ini, justru sejak awal telah dikatakan oleh Lao Tzu. Dalam kitab Tao Te Ching beberapa kali disebutkan bahwa segala sesuatu di dunia lahir dari ada dan ada, berasal dari ketiadaan. Artinya, dunia yang dapat kita lihat dan sentuh sekarang ini sebenarnya lahir dari ketiadaan. Lao Tzu bahkan menyebutkan
Sebelum munculnya segala sesuatu di dunia, ada keberadaan alam yang eksis sendiri di dunia yang sunyi senyap dan terus bersiklus secara berkesinambungan. Lao Tzu mengatakan, saya tidak tahu apa namanya, hanya bisa menyebutnya Tao. Jadi mungkinkah Tao atau cahaya yang dikatakan ilmuwan itu adalah energi murni sebelum pembentukan alam semesta? Tapi pertanyaannya, bagaimana Lao Tzu mengetahui semua ini? Jawabannya adalah meditasi. Ya, lagi-lagi ini adalah hal yang sangat tidak ilmiah. Namun jika meditasi benar-benar bisa mendapatkan jawaban yang sama dengan penelitian ilmiah, mungkin kita juga bisa mengatakan, meditasi sebenarnya adalah perilaku ilmiah. Karena dalam sejarah, banyak orang telah memperoleh fakta akan kebenaran alam semesta yang baru kita temukan melalui meditasi. Apalagi orang-orang yang berpikir tentang kebenaran alam semesta seperti Sakyamuni, itu lahir pada waktu yang bersamaan. Misalnya Lao Tzu yang lahir pada tahun 571 sebelum Masehi, Konfusius yang lahir pada tahun 551 sebelum Masehi, Sokrates yang lahir pada tahun 470 sebelum Masehi, dan Plato yang lahir pada tahun 429 sebelum Masehi. Bahkan Sakyamuni yang berubah dari sosok manusia menjadi Buddha itu juga lahir di era yang sama pada tahun 563 sebelum Masehi. Bukankah ini agak ganjil? Mengapa orang-orang yang mengubah sejarah ini semuanya lahir pada periode waktu ini? Jika ingin memahami jawaban atas semua pertanyaan di balik ini, kita harus kilas balik dulu ke masa 563 sebelum Masehi. Saat itu, seorang bayi laki-laki yang ditakdirkan untuk mengubah dunia baru lahir. Tanda-tanda yang tidak biasa saat lahir. Menurut catatan sejarah, dahulu kala, di selatan pegunungan yang tertutup salju di India, ada sebuah negeri bernama Kapilavastu. Negeri kerajaan ini diperintah oleh Raja Suddhodana. Dia adalah seorang raja muda yang gagah, yang arif bijaksana. Sejak naik tahta menjadi raja, dia selalu mengutamakan urusan kerajaan, dan di bawah kepemimpinannya, kesejahteraan rakyat menjadi semakin baik. Melihat kerajaan telah memasuki keadaan stabil, Raja Suddhodana menikah dengan Mahamaya yang merupakan kakak dari Mahapajapati Gotami. Nama Maya di sini berarti ilusi atau pesona dalam bahasa Sanskerta dan Pali. Maya juga sering disebut Maya yang Agung dan Maya Devi atau Dewi Maya. Konon Maya adalah salah satu wanita tercantik di dunia saat itu. Namun kisah mereka seharusnya berakhir dengan sempurna di sini. Tapi sayangnya, entah kenapa setelah menikah, Ratu Maya masih belum bisa punya anak. Dalam prosesnya, sang ratu pernah mengusulkan kepada Raja Suddhodana untuk menikahi putri lain. Namun Raja Suddhodana yang sangat mendambakan seorang putra menolak usulan ratu. Bahkan dia langsung berkata kepada Ratu Maya, "Jika aku ditakdirkan untuk tidak memiliki anak, maka meskipun aku mendapatkan wanita sedunia pun akan berakhir sama." Mungkin karena tersentuh oleh cinta sejati, atau mungkin karena takdir, suatu malam setelah raja menolak menikah lagi, Ratu Maya bermimpi aneh. Dalam mimpinya, dia berada di hamparan padang rumput yang luas dengan langit yang dipenuhi bintang gemintang. Ketika dia mendongak melihat pemandangan indah Bima Sakti, tiba-tiba seorang pria tampan yang menunggangi gajah putih bergading 6 berjalan menghampiri sang ratu, kemudian merasuk ke dalam perut sang ratu. Pada saat itu, ratu segera bangun dan menceritakan mimpinya itu kepada Raja Suddhodana. Raja Suddhodana merasa mimpi itu sangat aneh. Lalu dia memanggil seorang peramal yang mengerti tentang arti mimpi. Saat itu, sang peramal langsung mengucapkan selamat kepada Raja Suddhodana dan Ratu Maya. Mimpi sang ratu itu adalah pertanda baik. Artinya ratu akan segera hamil. Tetapi ini tidak mungkin,
karena Ratu Maya saat itu berusia di atas 40 tahun. Saat itu, peluang seorang wanita untuk hamil pada usia tersebut jauh lebih rendah daripada sekarang. Tetapi yang membuat raja dan istrinya bahagia adalah harapan mereka akan hadirnya seorang putra akhirnya terwujud 10 bulan kemudian. Dan dia adalah Sakyamuni atau Pangeran Siddhartha Gautama yang dilahirkan di Taman Lumbini. Ketika itu Ratu Mahamaya berdiri sambil memegang dahan pohon sal. Kelahiran sang pangeran diiringi jatuhnya 2 arus kecil yang jatuh dari langit. Yang satu dingin sedangkan yang lainnya hangat. Arus tersebut membasuh tubuh Siddhartha. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda. Setelah Siddhartha lahir, dia bukan hanya tidak menangis sebagaimana umumnya bayi yang baru lahir. Dia bahkan dapat berjalan tegak. Setiap saat melangkah, bunga teratai akan tumbuh di bawah kakinya. Dan setelah langkah ke-7, Siddhartha tiba-tiba menunjuk ke langit dan tanah sambil mengatakan sepatah kalimat yang sangat terkenal. Akulah satu-satunya junjungan di langit dan bumi. Tentu saja, bagian cerita ini sangat berlebihan bagi kita di abad ke-21 dan tak perlu didiskusikan apakah ini adalah sesuatu yang memang benar-benar pernah terjadi ketika itu. Namun anehnya, 2 tahun lalu, terjadi keajaiban di Amerika Serikat di mana sesosok bayi yang baru lahir meminta bantuan pada orang dewasa. Menurut penuturan ibu dari bayi perempuannya itu, saat itu dia sempat berpikir dirinya berhalusinasi, tetapi perasaan cemas selalu membayanginya. Kemudian dia memutuskan membawa putrinya untuk diperiksa, dan anehnya lagi, setelah diperiksa dokter bersangkutan, ternyata ditemukan organ jantung putrinya bermasalah. Untungnya setelah operasi darurat, bayi perempuan itu akhirnya normal kembali. Benarkah Siddhartha Gautama dapat berbicara saat baru lahir? Dan anehnya, setelah Siddhartha Gautama mengucapkan kalimat yang mencengangkan itu, tiba-tiba berubah kembali menjadi anak yang normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hingga 29 tahun kemudian, kembali terjadi sesuatu yang aneh lagi. Ramalan Pertapa. Masih di tahun 563 sebelum Masehi. Pada saat itu, Raja Suddhodana sangat senang ketika mendapatkan seorang putra. Dia menggendong pangeran kecil dengan penuh rasa syukur. Namun ketika Raja Suddhodana terbenam dalam kegembiraan menjadi seorang ayah untuk pertama kalinya, seorang pekerja tiba-tiba melaporkan bahwa ada seorang pertapa Asita meminta bertemu dengannya. Mendengar itu, Raja Suddhodana segera memerintahkan pengawalnya untuk menyambut pertapa ke dalam istana. Ternyata Asita adalah biksu pertapa yang sangat terkenal saat itu. Konon dia memiliki beberapa kekuatan gaib, termasuk clairvoyance, telepati, dan kekuatan gaib lainnya. Menurut kitab suci Buddha, siapapun dapat berkultivasi yang mirip dengan meditasi untuk mendapatkan kekuatan gaib ini. Tentu saja ini bukan sesuatu yang mudah diwujudkan. Dikatakan bahwa biksu dengan kesadaran tingkat tinggi saja baru bisa mendapatkan salah satu kekuatan gaib. Sementara pertapa Asita adalah segelintir di antara sekian banyak orang yang memiliki 5 kesaktian sekaligus. Oleh karena itu, Raja Suddhodana sangat terkejut ketika mendengar pertapa Asita meminta bertemu dengannya. Raja Suddhodana dengan hormat meminta nasihat pertapa Asita. "Guru, saya baru memiliki seorang putra di usia senja. Bisakah guru melihat masa depannya, baik atau buruk?" kata Raja Suddhodana. Sang pertapa kemudian menatap pangeran kecil beberapa saat. Kemudian raut wajahnya menunjukkan kegembiraan. Namun tak lama kemudian, senyum cerianya berubah sambil menatap pangeran dengan rasa gundah. Para pertapa di bawah pimpinan Asita Kaladewala meramalkan pangeran Siddhartha kelak
akan menjadi maharaja di raja atau akan menjadi seorang Buddha. Sementara Pertapa Kondana dengan yakin meramalkan sang pangeran kelak akan menjadi Buddha. Ramalan tersebut membuat Raja Suddhodana merasa cemas, karena jika sang pangeran menjadi Buddha, tidak ada yang akan mewarisi tahta kerajaannya. Kemudian para pertapa itu berpesan agar sang pangeran jangan sampai melihat 4 macam peristiwa. Jika tidak, ia akan menjadi pertapa dan menjadi Buddha. Raja Suddhodana khawatir putra tunggalnya itu akan meninggalkan istana dan menjadi pertapa, mengembara tanpa tempat tinggal. Maka dari itu Raja Suddhodana memilih banyak pelayan untuk merawat Pangeran Siddhartha agar putra tunggalnya menikmati hidup keduniawian. Bagaimanapun, dia masih mengharapkan putra mahkota mewarisi tahtanya. Demi menjaga agar pangeran tetap dekat, Raja Suddhodana secara khusus membangun 3 istana yang sangat megah, dan ratusan wanita penghibur di dalam istananya bernyanyi dan menari setiap hari untuk menghibur sang pangeran. Pada usia 17 tahun, Pangeran Siddhartha menikah dengan Putri Yasodhara setelah berhasil memenangkan berbagai sayembara. Namun akhirnya sang pangeran melihat 4 peristiwa yang selalu diusahakan agar tidak berada di dalam penglihatannya. Suatu hari Pangeran Siddhartha meminta izin untuk berjalan di luar istana, di mana pada kesempatan berbeda, ia melihat 4 peristiwa yang sangat berarti, yaitu tua, orang sakit, orang mati, dan orang suci. Pangeran Siddhartha bersedih dan menanyakan kepada dirinya sendiri, apakah arti kehidupan ini kalau semuanya akan menderita sakit, menjadi tua dan mati? Lebih-lebih mereka yang meminta pertolongan kepada orang yang tidak mengerti, yang sama-sama tidak tahu dan terikat dengan segala sesuatu yang sifatnya sementara ini. Pangeran Siddhartha berpikir bahwa hanya kehidupan suci yang akan memberikan semua jawaban tersebut. Akibatnya Pangeran Siddhartha menjadi tampak murung dan kecewa melihat kenyataan hidup yang penuh dengan derita. Meninggalkan kehidupan duniawi. Setelah 15 tahun menikah, ketika Pangeran Siddhartha berusia 29 tahun, istrinya melahirkan putra pertama diberi nama Rahula. Setelah itu Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, keluarga, kemewahan untuk pergi berguru mencari ilmu sejati yang dapat membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan mati. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istana dengan ditemani kusirnya, Kana. Tekadnya telah bulat untuk melepaskan kehidupan duniawi dengan menjalani hidup sebagai pertapa. Dalam pengembaraannya, Siddhartha berguru kepada Alara Kalama dan Udaka Ramaputra. Dari kedua gurunya tersebut, ia belum puas karena tidak memperoleh yang diharapkannya. Kemudian Siddhartha bertapa menyiksa diri dengan ditemani 5 orang pertapa di hutan Uruvela, di tepi sungai Nairanjana yang mengalir dekat hutan Gaya. Selama 6 tahun menjalani tapa menyiksa diri, Gautama belum juga memahami hakikat dan tujuan pertapaan yang dijalaninya. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk menghentikan tapa dan pergi ke sungai untuk mandi. Badannya yang tinggal tulang hampir tidak sanggup menopang tubuhnya. Badannya yang sudah lemah membuatnya hampir putus asa, terlebih godaan setan mara yang dahsyat. Tetapi dengan tekad kerasnya, ia melanjutkan pertapaannya. Hal ini terjadi ketika bintang pagi menunjukkan diri di ufuk timur. Mencapai pencerahan sempurna. Pertapa Gautama mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Samyak Sambuddha tepat pada saat bulan Purnama Raya di bulan Waisak ketika ia berusia 35 tahun. Menurut versi Buddhisme Mahayana 531 sebelum Masehi, pada hari ke-8 bulan ke-12. Tubuh sang Siddhartha memancar 6 sinar Buddha rasmi ketika telah mencapai pencerahan sempurna.
Pertapa Gautama mendapat gelar kesempurnaan, yaitu Buddha Gautama, Buddha Sakyamuni, Tathagata, Sugata, Bhaggava, dan sebagainya. 5 pertapa yang mendampingi Gautama di hutan Uruwela merupakan murid pertama Sang Buddha yang mendengarkan khutbah pertama Dhammacakkappavattana. Khutbah tersebut menjelaskan tentang jalan tengah yang ditemukannya, yaitu 8 ruas jalan kemuliaan, termasuk awal khutbahnya yang menjelaskan 4 kebenaran mulia. Menyebarkan ajaran Buddha. Buddha Gautama kemudian kembali berkelana menyebarkan Dharma selama 45 tahun kepada umat manusia dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang. Pada usia 80 tahun, ia menyadari bahwa 3 bulan lagi akan mencapai parinibbana. Sang Buddha dalam keadaan sakit terbaring di antara 2 pohon salak di Kusinagara, memberikan khutbah Dharma terakhir kepada murid-muridnya, lalu parinibbana. Dalam versi Buddhisme Mahayana, 486 sebelum Masehi pada hari ke-15 bulan kedua kalender lunar. Berikut isi khutbah Buddha Gautama terakhir yang mengandung arti prinsip-prinsip beragama. Percaya pada diri sendiri dalam mengembangkan ajaran Sang Buddha. Jadikanlah ajaran Sang Buddha, Dharma, sebagai pencerahan hidup. Segala sesuatu tidak ada yang kekal abadi. Tujuan dari ajaran Sang Buddha, Dharma, ialah untuk mengendalikan pikiran. Pikiran dapat menjadikan seseorang menjadi Buddha, namun pikiran dapat pula menjadikan seseorang menjadi binatang. Hendaknya saling menghormati satu dengan yang lain dan dapat menghindarkan diri dari segala macam perselisihan. Bila mana melalaikan ajaran Sang Buddha, dapat berarti belum pernah berjumpa dengan Sang Buddha. Mara atau setan dan keinginan nafsu duniawi senantiasa mencari kesempatan untuk menipu umat manusia. Kematian hanyalah musnahnya badan jasmani. Buddha yang sejati bukan badan jasmani manusia, tetapi pencerahan sempurna. Kebijaksanaan sempurna yang lahir dari pencerahan sempurna akan hidup selamanya di dalam kebenaran. Hanya mereka yang mengerti, yang menghayati dan mengamalkan Dharma yang akan melihat Sang Buddha. Ajaran yang diberikan oleh Sang Buddha tidak ada yang dirahasiakan, ditutup-tutupi ataupun diselubungi. Sang Buddha bersabda, "Dengarkan baik-baik wahai para biku. Aku sampaikan padamu, akan membusuklah semua benda-benda yang terbentuk. Berjuanglah dengan penuh kesadaran." Seorang Buddha memiliki sifat cinta kasih, maitri atau metta, dan kasih sayang, karuna, yang diwujudkan oleh sabda Buddha Gautama. "Penderitaanmu adalah penderitaanku, dan kegembiraanmu adalah kegembiraanku." Manusia adalah pancaran dari semangat cinta kasih dan kasih sayang yang dapat menuntunnya kepada pencerahan sempurna. Menurut kitab Buddha, pada saat Sakyamuni menengadahkan ke langit berbintang, dia tiba-tiba menemukan bahwa dunia ini tidak kekal. Manusia akan menjalani kehidupan lahir, menjadi tua, sakit, dan mati. Demikian juga dengan salaksa makhluk. Ini adalah takdir yang terelakkan. Mereka tidak akan bersinar selamanya. Mereka akan menjalani detik-detik kematian. Bahkan bumi yang kita pijak ini juga demikian. Sekitar 6 miliar tahun yang lalu, sama sekali tidak ada bumi, dan bumi juga akan lenyap puluhan miliar tahun kemudian. Sama seperti kita, yang akan berubah menjadi seonggak tulang setelah tiada. Beda halnya dengan roh, yang akan selalu eksis selamanya, karena ia bukan materi. Setelah tiada, roh kita akan memasuki 6 jalur reinkarnasi, kembali menjalani kelahiran, menjadi tua, sakit, dan mati lagi. Dan satu-satunya cara untuk terlepas dari 6 jalur reinkarnasi adalah 4 kebenaran mulia. Setelah mempelajari 4 kebenaran mulia, tidak akan lagi menjalani reinkarnasi. Kita harus menemukan penyebab penderitaan kita. Intinya Sakyamuni mengatakan secara langsung bahwa hanya ada 3 penyebab penderitaan.
yaitu keserakahan, angkara, dan keterikatan hati. Proses menganalisis penyebab ini disebut 4 kebenaran mulia. Sebagai informasi, 4 kebenaran mulia adalah kebenaran yang berlaku bagi siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, budaya, maupun agama. Mengakui atau tidak mengakui, suka atau tidak suka, setiap manusia mengalami dan diliputi oleh hukum kebenaran ini. Kebenaran ini berlaku secara universal karena adanya 7 perasaan: senang, marah, sedih, gembira, cinta, benci, nafsu, serta 6 keinginan: melihat, mendengar, membau, mencicipi, sentuhan, dan pikiran. Karena terikat 7 perasaan dan 6 keinginan, nafsu, kita akan menderita secara batin dan mental. Dan apa yang seharusnya kita lakukan adalah sumber yang menyebabkan penderitaan itu. Kebenaran tahu, yaitu 4 kebenaran mulia, sebenarnya adalah cara untuk membebaskan diri dari 6 jalur reinkarnasi dan akan menjadi budak begitu terlepas dari 6 jalur reinkarnasi ini. Namun hal ini tidaklah semudah membalikan tangan, tetapi menurut Sakyamuni, sebenarnya kita masing-masing adalah Buddha. Hanya saja kita telah melupakannya, dan 4 kebenaran mulia itu membantu kita menemukan ingatan yang hilang itu. Begitu ditemukan, masing-masing dari kita akan menjadi orang yang tersadarkan, meskipun sulit untuk menjadi seorang Buddha. Tetapi jika Anda tidak melakukannya, Anda tidak akan pernah bisa mewujudkannya. Sekali lagi ditegaskan di sini bahwa menjadi Buddha itu adalah mengacu pada pembebasan diri dari samsara atau terbebas dari penderitaan dunia. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.